Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Bapak dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Primus Marianto Nahak, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Don Bosco II Jakarta dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25104428. Pada hari ini, Kamis 15 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di kelas 9C SMP Don Bosco II Jakarta dengan materi sakramen perkawinan. Metode yang akan saya gunakan adalah problem based learning. Selamat menyaksikan. Siap, beri salam. Selamat siapa? Selamat siang. Siap. Luar biasa, tak semangat. Gacor. Salam Don Bosco. Saya Boskonian. Boskonian? Mata terbuka, tangan siap sedia, hati sedia. Oke, silakan duduk. Kita akan mulai pembelajaran dengan doa, dan doa dipimpin oleh Cila. Silakan Cila. Teman-teman dan Pak Mario, mari kita berdoa dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan hari ini. Kami akan belajar agama, biarlah kami boleh belajar dengan baik dan kami boleh mengerti setiap pembelajaran. Terima kasih Tuhan. Amin. Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Cila untuk doanya. Teman-teman, kita ketemu lagi untuk belajar agama. Tapi sebelumnya Pak Mario mau ngecek siapa yang nggak hadir hari ini? Graciela. Kenapa Graciela? Oke. Yang ini kita akan belajar, temanya adalah sakramen perkawinan. Ya. Kita pernah menghadiri misa penerimaan sakramen perkawinan ataupun pesta perkawinan. Suasananya pasti sangat meriah, ya kan? Sangat bahagia, sukacita, baik yang menikah maupun keluarga, ya kan? Tapi apa di balik makna, di balik semua kemeriahan dan sukacita tersebut? Jadi kalau bicara tentang perkawinan atau pernikahan, bukan hanya tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi bicara tentang sebuah sakramen. Apa artinya sakramen? Sakramen adalah tanda kehadiran dan kasih Allah yang nyata dalam dua pribadi. Dua pribadi ini berjanji untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Apa sih tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini? Ya. Tujuannya adalah kita akan menjelaskan apa sih makna sakramen perkawinan. Nah, lalu yang berikut kita menganalisis apa sih tantangan atau masalah-masalah yang dihadapi dalam perkawinan Katolik di era modern. Lalu yang ketiga kita akan merumuskan kira-kira solusinya apa untuk menghadapi tantangan atau masalah-masalah. Dan yang terakhir kita akan lihat sifat-sifat sakramen perkawinan. Ini adalah 4 tujuan yang mau kita capai bersama dalam topik hari ini. Nanti dalam prosesnya teman-teman kita akan diskusi. Teman-teman akan dibagi dalam 3 kelompok untuk diskusi menemukan 3 masalah yang sudah disiapkan, lalu kita akan berdiskusi sekaligus mencari solusinya. Sehingga ini menjadi kesempatan buat kita belajar, tetapi di saat yang sama juga ikut mendukung keluarga kita, orang tua kita, untuk tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga, sehingga ada kehadiran Allah yang nyata dalam dua pribadi yang berkumpul menjadi satu keluarga. Jelas?
Tapi sebelumnya teman-teman coba perhatikan beberapa gambar yang sudah disiapkan. Yang pertama, ini adalah gambar nikahan ya, orang yang menikah nih. Ada laki-laki, ada perempuan, dan ada pastornya. Lalu yang kedua ada gambar keluarga. Ini menunjukkan kebahagiaan sebuah keluarga. Tapi teman-teman jangan salah bahwa di balik semua ini pasti ya ada gambar kayak gini. Pernah lihat kan? Ini gambar model apa ini? Kira-kira menurut teman-teman? Gambar selingkuh ya. Ini mesra dengan pasangannya, tapi di balik itu ada pasangan lain. Ini KDRT. Ya, ini dinamika dalam sebuah perkawinan ya. Lalu yang berikut, teman-teman saat ini ya belum menikah, tapi akan sampai ke sana ya. Jadi selain itu setiap kita itu pasti punya keluarga. Punya keluarga berarti sudah melewati proses yang namanya pernikahan atau perkawinan. Dan kalian juga pada suatu waktu akan membentuk juga keluarga yang kita sebut dengan dalam istilah Katolik adalah sakramen perkawinan. Teman-teman sekalian, untuk mendalami materi kita tentang sakramen perkawinan pada hari ini, nanti teman-teman akan dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan posisi duduk. Lalu kita akan mendiskusikan 3 masalah, ya, masalah yang sering muncul dalam perkawinan. Yang pertama adalah soal perselingkuhan, ya, kenapa terjadi perselingkuhan sehingga mengancam keharmonisan dalam keluarga. Dan masalah yang kedua adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, juga menjadi pemicu. Yang ketiga kita akan lihat tentang perceraian. Kenapa perselingkuhan, KDRT, perceraian itu terjadi dalam perkawinan Katolik? Ya, padahal tadi sudah dijelaskan di awal bahwa perkawinan Katolik itu tidak hanya sekedar janji antara 2 orang, ya, laki-laki dan perempuan itu untuk saling mencintai, tetapi sebuah sakramen. Sakramen itu artinya melalui 2 orang yang berjanji untuk saling mencintai seumur hidup dalam suka dan duka, di situ ada tanda dan kehadiran serta kasih Allah yang nyata. Ya. Jadi kita akan diskusi bersama untuk menemukan apa masalahnya, kemudian dampak apa yang terjadi melalui 3 masalah ini, lalu apa solusi yang kita tawarkan sehingga kita pun hadir bersama keluarga kita ikut menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam keluarga. Untuk penentuan temanya, pemerintah akan menggunakan ini, spin wheel. Nanti teman-teman akan tahu dapat tema apa. Kita akan lihat siapa yang dapat temanya ya. Kita akan lihat bersama pembagian materinya ya. Ada 3 materi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian. Kita akan lihat siapa yang akan dapat materi tentang 3 ini ya, salah satu dari 3. Yang pertama, kelompok ini akan membahas tema tentang perceraian, ya. Selanjutnya masih ada 2 tema lagi, kita akan lihat. Oke, bagian perselingkuhan, ya, kelompok ujung. Dan yang terakhir, nggak perlu lagi, itu adalah kekerasan dalam rumah tangga oleh kelompok yang tengah. Teman-teman silakan berdiskusi tentang 3 tema ini dari 4 hal. Yang pertama, cari arti atau pengertiannya. Kemudian alasan kenapa terjadi. Lalu yang ketiga, dampak ya dari 3 masalah ini. Dan yang paling terakhir adalah teman-teman menawarkan solusi apa sehingga
tidak terjadi 3 masalah ini. Oke, silakan diskusi. Ambil laptopnya, HP-nya, dan buku, silakan diskusi, dan setelah itu nanti kita akan presentasi bersama. Nah, lo harus begini. Ada ketidakpuasan emosional. Ada masalah komunikasi. Nah, kalau habis itu alasan terjadinya itu lu bisa bilang itu. Karena stres itu juga nih apa sel? Stres itu bisa menyebabkan Oke, nanti dilaporkan ya. Nanti dilaporkan. Nanti akan ada padlet.com dipakai untuk laporan. Nanti pemerintah akan bagikan tautannya atau linknya. Teman-teman masukin jawabannya ke situ. Kakinya. Teman-teman, jadi setelah teman-teman berdiskusi dalam kelompok, hasilnya nanti teman-teman akan upload di link ini. Nanti link ini silakan, barcode ini silakan di foto salah satu dari masing-masing kelompok. Nanti hasilnya silakan dituliskan di sini, dan jangan lupa seluruh kelompok ya selfie, ditulisin namanya. Nanti kemudian kita akan diskusi bersama. Pemerintah akan tampilkan hasil diskusi kalian, lalu masing-masing kelompok akan presentasi. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok boleh maju, salah satu orang maju untuk scan barcode-nya. Ayo. Nathan. Di sini, Andrew, boleh scan. Sierra, boleh dari situ, Sierra? Oke. Ya. Teman-teman, dari link ini nanti teman-teman semua hasil diskusi kalian silakan dimasukkan di situ. Nanti kita akan presentasi bersama mulai dari kelompok perselingkuhan. Oke? Silakan di-upload dulu hasilnya. Tadi sudah Pak Mario bilang kita akan mulai dari kelompok perselingkuhan, kemudian KDRT, lalu perceraian. Ya, masing-masing sampaikan 4 hal tadi hasil diskusinya, lalu nanti kita akan tutup dengan kesimpulan bersama. Nanti kalau ada pertanyaan dari kalian terkait ada hal yang belum dimengerti, boleh disampaikan. Kemudian di akhir kita akan buat refleksi bersama, dan sekaligus akan ada tes ya dalam bentuk Google Form. Teman-teman bisa isi di situ Google Form-nya untuk tahu apa pemahaman kalian dari materi hari ini. Nanti Google Form-nya Pak Mario akan sampaikan link-nya di situ. Lalu setelah itu kita akan akhiri dengan doa bersama. Sekarang kita siap-siap untuk diskusi dan presentasi. Oke, teman-teman, kita akan mulai dengan presentasi. Sekali lagi terima kasih untuk diskusi kalian. Teman-teman 3 kelompok ini sudah melaporkan hasil diskusinya di padlet.com ya. Sekarang kita akan mulai presentasi dari kelompok yang membahas tema tentang perselingkuhan. Silakan salah satu dari kelompok untuk presentasi. Oke, kita yang lain mari kita dengarkan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Ya, mungkin setiap perwakilan boleh 1 pertanyaan. Setelah itu kita lanjut ke tema berikutnya. Silakan, Cecil. Jadi dari hasil diskusi kami, yang pertama pengertiannya itu adalah perselingkuhan dalam perkawinan adalah tindakan seseorang yang telah terikat dalam hubungan pernikahan, namun menjalin hubungan emosional, romantis, atau seksual dengan orang lain di luar pasangan kami.
Selingkuhan dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap komitmen dan kepercayaan dalam pernikahan. Nah, alasan terjadinya perselingkuhan itu ketidakpuasan emosional. Salah satu pasangan merasa tidak mendapatkan perhatian, kasih sayang atau dukungan dari pasangan. Yang kedua, biasanya adalah masalah komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif dapat menyebabkan jarak emosional dan kesalahpahaman. Lalu, dampak dari perselingkuhan itu adalah rasa sakit hati, marah, kecewa, dan kehilangan kepercayaan. Trauma psikologis seperti depresi dan kecemasan, konflik atau perceraian. Lalu ada juga dampak perselingkuhan untuk anak-anak, yaitu ketidakstabilan emosional dan psikologis, menurunnya prestasi akademik, rasa tidak aman dan kehilangan figur keteladanan. Lalu bagi pelaku adalah rasa bersalah atau malu, kerusakan reputasi sosial, dan kehilangan pasangan atau keluarga. Nah, solusi dari perselingkuhan ini adalah menjaga kehidupan seksual yang sehat, menjaga keintiman dan kepuasan dalam hubungan suami istri. Lalu konseling pernikahan, mengikuti terapi atau konseling pasangan untuk memperbaiki komunikasi dan membangun kembali kepercayaan. Ada evaluasi hubungan juga, yaitu menilai kembali tujuan dan komitmen dalam pernikahan. Lalu yang terakhir adalah keputusan bersama, memutuskan apakah ingin memperbaiki hubungan atau memilih jalan berpisah secara baik-baik. Oke, luar biasa untuk kelompok 1 yang membahas tema tentang perselingkuhan. Silakan Cecil, terima kasih. Kita akan ke kelompok yang berikut. Tema tentang KDRT. Silakan. Ini adalah anggota kelompoknya. Oke, silakan, Marcel. Selamat siang, aku dari kelompok KDRT presentasikan pengertiannya itu pengertian KDRT itu kekerasan dari rumah tangga baik fisik, psikis, seksual atau penelantaran. Nah, alasan KDRT adalah banyak, stres, masalah ekonomi, masa lalu yang itu seperti masa lebih tinggi dari pasangannya dan kurangnya kontrol emosi. Dan dampak dari KDRT itu adalah luka fisik, kemarahan gitu, dan trauma psikis, kerusakan hubungan keluarga, dan dampaknya negatif kepada anak. Nah, solusi itu mengedukasi keluarga KDRT dan konseling laporan dari masyarakat juga. Oke, terima kasih untuk Marcel mewakili kelompok 2. Oke, kita kasih tepuk tangan. Lalu yang terakhir kita akan dengarkan hasil dari kelompok 3 tentang perceraian. Silakan, Sierra. Selamat siang Pak Maria dan teman-teman. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 yang membahas tentang perceraian akan mempresentasikan hasil pencarian kami tentang perceraian. Pengertian perceraian. Perceraian adalah pembentukan atau pengakhiran hubungan suami istri yang sah secara hukum. Ini berarti bahwa pasangan yang bercerai tidak lagi dianggap sebagai suami istri dan di dalam pernikahan mereka berakhir. Mengapa mereka melakukan hal tersebut? Orang melakukan perceraian karena berbagai alasan. Dalam perselisihan yang terus-menerus menjadi penyebab utama. Selain itu, masalah finansial, ketidakcocokan, perselingkuhan, dan kurangnya dukungan keluarga juga menjadi faktor signifikan. Alasan-alasan ini seringkali menyebabkan ketidakbahagiaan dan hilangnya harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga. Dampak terjadinya perceraian. Untuk dampak bagi suami dan istri, ada emosional yaitu rasa sedih, kecewa, dan atau stres karena kehilangan pasangan. Untuk ekonomi, pengeluaran bertambah karena hidup terpisah dan bisa kehilangan sumber penghasilan. Untuk sosial, hubungan dengan teman dan keluarga bisa renggang serta menghadapi stigma dari masyarakat. Legal, harus menghadapi proses hukum seperti pembagian harta,
persiapan. Untuk dampak bagi anak, untuk dari psikologisnya anak bisa merasa sedih, bingung atau bersalah, risiko mengalami trauma atau gangguan emosional. Dari sisi akademik, prestasi sekolah bisa menurun karena sulit fokus belajar. Dari sisi sosialnya, anak mungkin sulit membangun hubungan baik dengan orang lain dan merasa minder. Hubungan dengan orang tua bisa menjauh dari salah satu orang tua dan merasa kehilangan perhatian. Solusi pada perceraian adalah saling berkomunikasi satu sama lain dengan jujur dan terbuka, menghindari sifat iri dengki, menurunkan ego masing-masing, saling mendengarkan dan menghargai opini satu sama lain, saling mengevaluasi diri, saling memberi waktu berkualitas, dan saling menerima perbedaan dan kekurangan yang ada pada satu sama lain. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Sierra, terima kasih. Teman-teman sekalian, ini hasil presentasi kalian luar biasa, ya. Masing-masing kelompok dengan perspektifnya, ada yang bicara tentang perselingkuhan, KDRT, dan akhirnya perceraian. Ini masalah-masalah yang kita hadapi dalam perkawinan, ya. Tantangan dalam perkawinan adalah seperti ini, apalagi di era modern, ya. Ini ada juga hal lain yang juga menjadi perhatian adalah soal kadang-kadang bisa menjadi alasan orang bercerai, yakni tidak memiliki keturunan. Ya, ini juga salah satu. Tetapi sebagian besar yang sudah teman-teman diskusikan, ini menjadi masalah yang dihadapi saat ini dan juga menjadi keprihatinan gereja. Sekali lagi, dalam perkawinan sifatnya ada dua. Satu adalah monogami antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dan yang kedua adalah tak terceraikan, ya, berlaku seumur hidup. Nah, dari hasil presentasi kalian, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh, salah satu kelompok. Buat kelompok Sierra, tindakan konkret apa yang dapat Anda berikan dalam menghadapi stigma buruk dari masyarakat? Tindakan Apa yang dapat Anda rekomendasikan di stigma buruk dari masyarakat? stigma buruk terkait dengan perceraian. Ya. Coba sambil diskusi dulu kelompoknya Sierra. Oke, setelah nanti kita dengarkan jawaban dari Sierra untuk Kenneth, nanti kita akan buat rangkuman bersama sebagai bagian penutup dari pembelajaran kita hari ini. Setelah itu akan ada refleksi, lalu ada kuis singkat, ya, di bagian akhir, dan kita akan tutup dengan doa. Oke, kita dengarkan. Kenneth, dengarkan penjelasan dari Sierra. Tindakan konkret untuk menghadapi stigma buruk dari masyarakat mengenai perceraian dengan mengedukasi masyarakat. Kita bisa mengedukasi masyarakat dengan mengubah persepsi mereka, menghilangkan stigma tersebut dengan menyampaikan informasi tentang perceraian akurat dan positif, dan menjelaskan dampak positif dengan bahwa perceraian juga bisa menjadi solusi untuk mengakhiri hubungan yang tidak sehat dan memungkinkan individu untuk mulai babak baru dalam kehidupan mereka. Satu poin yang perlu kita pahami bahwa dalam gereja Katolik tidak pernah mengenal yang namanya perceraian. Karena pernikahan atau perkawinan itu sifatnya adalah tidak terceraikan. Hanya maut yang memisahkan antara si laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Oke, pemerintah minta tolong. Eloy, boleh di situ ke PowerPoint-nya. Kita akan buat kesimpulan bersama sebagai akhir dari pertemuan kita hari ini. Ke PowerPoint, oke. Kita masing-masing akan buat kesimpulan dari hasil proses kita hari ini tentang sakramen perkawinan. Silakan siapapun boleh mengajukan atau menyampaikan sesuatu, kira-kira apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil bersama dari diskusi kita hari ini. Silakan. Kenapa? Jadi kesimpulannya yang pertama adalah bahwa apapun memang butuh perjuangan, ya.
supaya yang terlihatnya bahagia terus terlihat bahagia. Yang pertama. Ada lagi kesimpulan, Marcel? Ingin berpasangan jangan plan yakin gitu dan kondisi juga ekonominya. Penentuan pasangan harus pasti, tidak pelin-pelan, dan menyadari akan kondisi ekonomi supaya tidak memicu menjadi konflik, ya. Ada yang lain? Kenapa? Yang ketiga, menikahlah pada waktu yang tepat. Oke, ada lagi? Silakan, Jacob, sebentar. Untuk membangun sebuah rumah tangga dibutuhkan komitmen dari kedua belah pihak. Ya, dibutuhkan komitmen dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga. Ada komitmen dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga. Oke, yang lain? Siara. Di balik permasalahan yang ada mengenai permasalahan pernikahan, komunikasi merupakan salah satu kunci utama. Wow. Oke, dibutuhkan komitmen dari kedua pihak. Sekarang komunikasi menjadi kunci utama untuk pemecahan masalah, ya. Tadi di awal juga Pak Meru sudah katakan bahwa, Sila, boleh beri perhatian. Di awal Pak Meru sudah katakan bahwa sakramen tidak hanya sekedar janji antara dua orang, tetapi adalah sakramen. Sakramen itu artinya apa? Tanda dan sarana bahwa Allah hadir mengasihi semua manusia lewat pengalaman dikasihi juga oleh dua orang yang berbeda yang memilih untuk menikah. Jadi dari kesimpulan hari ini kita bisa belajar bahwa memang butuh perjuangan untuk sesuatu yang lebih baik. Ya, penentuan pasangan harus pasti, tidak pelin-pelan, dan kesadaran akan ekonomi keluarga supaya ini tidak memicu konflik. Kemudian menikahlah pada waktunya yang tepat, ya, jangan menikah karena dorongan orang lain, ya. Kemudian butuh komitmen dari kedua belah pihak untuk membangun sebuah keluarga. Lalu yang terakhir, komunikasi itu menjadi kunci yang penting untuk pemecahan masalah. Sekali lagi, jelas, sakramen perkawinan itu tanda dan sarana kehadiran Allah, dan sifatnya tadi ada dua, monogami dan tidak terceraikan. Dari proses ini, teman-teman belum menikah, tapi akan menikah. Ya. Sekarang Pak Meru minta juga masing-masing coba pikirkan apa sih yang kita pelajari dari hari ini. Masing-masing satu kalimat, silakan. Cecil. Saya belajar bahwa masih banyak dinamika yang harus dilalui setelah pernikahan. Masih ada dinamika yang harus dilalui setelah pernikahan. Jadi pernikahan bukan sekedar acara di malam itu bahagianya, tapi selanjutnya adalah dinamika-dinamika yang harus dihadapi. Ini sekali lagi ini butuh perjuangan untuk sesuatu yang lebih baik. Ada lagi yang lain? Setiap masalah yang ada pasti ada solusi untuk mengatasi. Ya, setiap masalah yang ada pasti ada solusi. Jangan pernah berhenti mencari solusi. Ada lagi yang lain? Kenneth? Kesetiaan adalah kunci dari solusi. Ya, kesetiaan adalah kunci solusi. Apapun masalahnya, yang paling penting adalah setia. Ada lagi yang lain? Ini kita belum dapat mencintai sesama sebelum menerima kekurangan satu sama lain. Sesungguhnya kita belum mencintai sesama atau orang lain sebelum kita menerima kekurangan satu sama lain. Maka teman-teman, ini juga penting menerima kekurangan. Maka belajarlah juga untuk mencintai kekurangan pasangan. Karena setiap manusia itu punya kemampuan, punya kelebihan, tapi sekaligus punya keterbatasan. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada,
kita akan akhiri dengan tes. Tesnya akan Pak Mario kirim lewat link. Pak Mario akan kirim ke HP kalian. Kemudian silakan disubmit. Ya. Silakan disubmit, lalu setelah itu kita akan tutup dengan doa. Pak Mario kasih waktu 2 menit dari sekarang untuk segera disubmit. Sudah dikirim di grup. Yang sudah selesai silakan disubmit. Nanti hasilnya akan diinfokan di pertemuan berikutnya. Gimana, sudah disubmit? Oke, sekarang kita akan tutup dengan doa. Silakan, Frans. Teman-teman dan Pak Mario, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kita bisa belajar agama banyak. Semoga nilai kita bagus, pas tes, dan kita pulangnya cepat dan terima kasih Tuhan. Amin. Doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frans dan teman-teman, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Oke.